Nur Muhammad dalam diri Satrio Piningit. Prabu Joyoboyo meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasannya. Ramalan itu dituliskan ulang oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Perkataan muncul dalam ramalan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin sebagaimana yang lazim kita ketahui atau lihat selama ini. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satrio adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Lalu Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya tidak mau diketahui oleh khalayak luas. Satrio Piningit hanya satu orang saja dan bukan 7 orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham bagi sebagian orang. Meskipun Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi tidak mungkin kita dapat mengetahui sosoknya. Jika masyarakat mengetahuinya, maka secara otomatis gugurlah hakikat dan jati dirinya sebagai seorang Piningit. Tanda kemunculannya adalah terjadinya goro-goro. Goro-goro yang dimaksudkan dalam ramalan Ronggowarsito adalah kerusuhan masif yang menyebabkan tumbangnya rezim Orde Baru. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia, maka banyak tokoh-tokoh baru yang bermunculan. Semua tokoh yang muncul tidak dapat dikatakan sebagai seorang satrio karena bukan mereka yang menjatuhkan Soeharto. Goro-goro adalah buah karya Satrio Piningit. Kerusuhan Mei 1998 adalah goro-goro yang kedua. Lalu yang pertama terjadi di Makassar pada peristiwa Black September 1997, dan ini adalah kota kelahiran beliau menurut beberapa orang. Di kota inilah beliau dilahirkan dan dibesarkan, kemudian pergi mengembara dan berkelana ke seantero penjuru bumi. Ilmunya teramat sangat tinggi. Dia mampu berada di mana-mana dalam ketiadaannya, maksudnya tanpa diketahui oleh manusia, jin maupun setan. Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa sehingga Satrio Piningit disebut juga sebagai orang Jawa. Disebut anak dewa karena Satrio Piningit adalah titisan Nabi Khidir bagi sebagian orang. Nabi Khidir adalah nabi yang penuh misteri. Diyakini ada tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Sebelum Nabiullah Adam diturunkan ke dunia, Nabi Khidir sudah ada di bumi. Nabi Khidirlah yang menyebabkan banjir bandang di masa Nabi Nuh. Karena itu Nabi Khidir disebut juga sebagai Nabi Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itulah Nabi Khidir disebut juga sebagai nabi yang mengatur rezeki manusia. Sebelum manusia mengenal agama langit seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam, manusia belum mengenal sebutan Allah. Manusia hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama bumi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya memuja dewa-dewa. Semua agama bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajian, sesembahan atau tolak bala yang dilarutkan ke air baik sungai maupun laut. Semua itu ditujukan kepada Nabi Khidir karena Nabi Khidir adalah dewa maha tinggi dari semua dewa-dewa yang dikenal manusia. Nabi Khidir adalah peletak dasar semua ajaran agama bumi. Karena Satrio Piningit adalah putra Nabi Khidir, maka Satrio Piningit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Wujud manusianya disebabkan karena dia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa yang pernah tinggal di Kelurahan Sambung, Jawa, Kota Makassar pada setengah abad silam, dan itu dipercaya oleh sebagian orang. Sabdo Palon Noyoginggong bukan raja, dia hanyalah seorang abdi dalam raja. Sama halnya dengan Satrio Piningit, dia juga bukan raja, tapi dia selalu mau duduk sejajar dengan raja. Dia tidak mau tunduk apalagi taat kepada raja karena dia adalah abdi dalam yang maha raja, Tuhan semesta alam. Sejak Soeharto lengser ke Prabon, Satrio Piningit sudah duduk di samping raja atau presiden. Dia berhak duduk di situ karena dialah yang menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto. Itulah sebabnya tidak ada orang yang berani mengaku paling berjasa dalam menjatuhkan Soeharto.
Semua presiden yang berkuasa setelah era Soeharto selalu dihujat oleh rakyatnya sendiri karena tidak ada lagi presiden yang memiliki karisma raja. Karisma itu sudah diambil dan disembunyikan oleh Satrio Piningit. Dia mengambilnya dari Presiden Soeharto pada malam hari sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Tidak ada yang mengetahui peristiwa ini kecuali mereka berdua. Masing-masing pihak mengajukan syarat. Soeharto meminta agar dirinya dan anak-anaknya dilindungi secara hukum alam, dan Satrio Piningit mengajukan syarat agar Soeharto tidak menyampaikan kepada siapapun tentang wujud rupa dan kehadiran Satrio Piningit. Karisma raja telah disimpan lama oleh Satrio Piningit untuk dipersembahkan kepada Ratu Adil yang akan memerintah di Republik Indonesia ini jika waktunya telah tiba. Tanpa Satrio Piningit maka Ratu Adil itu tidak akan pernah ada, karena Ratu Adil yang sesungguhnya adalah Satrio Piningit itu sendiri. Satrio Piningit telah muncul dengan membawa senjata Trisula Weda. Senjata Trisula atau tiga sila atau tiga dasar adalah laku peran dia sebagai Imam Mahdi, Yesus Sang Mesias dan Nabi Isa. Itulah yang dimaksudkan dengan senjata Trisula. Sebagai Imam Mahdi, dia akan membunuh Dajjal. Dajjal adalah makhluk bermata satu yang lahir dari segitiga bermuda. Konon bagi anggapan sebagian orang, Dajjal bukan makhluk gaib tetapi sosok yang nyata. Segitiga bermuda adalah alat kelamin perempuan yang melahirkan manusia. Konon bagi anggapan sebagian orang, yang dimaksud bermata satu adalah semua orang Indonesia yang hanya melihat presiden yang berkuasa tanpa mau tahu atau melihat atau meyakini bahwa Satrio Piningit telah duduk sejajar dengan presiden. Bermata satu adalah penguasa, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang memerintah untuk kesejahteraan dirinya sendiri, keluarganya, konco-konco atau orang terdekatnya, dan tidak mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Bermata satu adalah orang per orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Bermata satu adalah nafsu yang menguasai manusia. Nafsu itu ada di dalam darah manusia. Imam Mahdi harus membunuh nafsu itu agar manusia kembali sadar. Imam Mahdi berkewajiban menyadarkan manusia, baik diterima dengan ikhlas maupun terpaksa karena dipaksa. Laku Imam Mahdi adalah laku yang paling berat dijalani oleh Satrio Piningit, karena sebelum dia menghadapi manusia yang masih hidup saat ini, dia harus bisa menundukkan para leluhur-leluhur mereka yang sudah mati, yang punya pertalian darah langsung dengan manusia yang masih hidup sampai saat ini. Di alam gaib, Imam Mahdi harus berperang dan harus bisa menundukkan semua arwah manusia yang sudah mati. Karena Imam Mahdi tidak terkalahkan sampai saat ini, maka dia disebut sebagai seorang satrio. Satrio yang berarti seorang kesatria yang tidak pernah terkalahkan. Satrio Piningit sangat mengenal leluhur kalian, leluhur manusia yang hidup saat ini. Leluhur kalian tunduk dan taat pada perintah Satrio Piningit. Bukan hanya leluhur kalian yang dia kenal, tapi semua kejadian masa lalu yang terjadi berabad-abad silam dia ketahui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi dalam waktu dekat diketahui oleh Satrio Piningit. Lalu para politisi yang hanya menebar janji-janji pada waktu pemilu, hanya pembual dan pendusta karena tidak mampu membuktikan apa yang dijanjikan dan dikatakannya. Demikian pula terhadap presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang mengumbar janji sebelum terpilih. Setelah memerintah tidak mau membuktikan janji-janjinya, maka disebut sebagai pembual dan pendusta. Angka 66666 adalah unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh seorang manusia hidup. Ada 6 unsur atau bagian pada tubuh manusia, yaitu daging, tulang, darah, jiwa, hati, dan ruh. Angka 6 dituliskan 3 kali. Maknanya adalah Satrio Piningit membersihkan ke-6 unsur itu 3 kali secara bolak-balik, mulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati, dan ruh. Kemudian ruh, hati, jiwa, darah, tulang, dan daging kembali lagi dimulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati, dan ruh. Lalu di dalam diri Satrio Piningit ada cahaya Muhammad atau Nur Muhammad. Akan tetapi Satrio Piningit tidak diperbolehkan menggunakan kata Muhammad pada namanya. Cahaya itu adalah pemberian dari ayahnya, karena itu dinamakan Mahdi. Mahdi yang berarti cahaya Muhammad yang diberikan oleh Nabi Khidir. Diberikan bukan karena diminta, diberikan karena sudah menjadi suratan tangannya. Surat itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Surat itu adalah perintah Tuhan yang diturunkan kepada seorang hambanya dalam bentuk lembaran.
sebagai misal Laut Taurat atau Torah yang diberikan kepada Nabi Musa yang terdiri atas 10 lauh atau lembaran perintah. Sebelum lauh, lembaran perintah diberikan orang yang akan melaksanakan perintah. Di sini yang berarti Nabi Musa terlebih dahulu diuji. Materi ujiannya adalah yakin terhadap diri sendiri. Ujian ini penting oleh karena perintah Tuhan harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau seorang diri. Keyakinan itu adalah bekal utama untuk merubah keyakinan umatnya, orang-orang Israel pada masa itu. Setelah uji keyakinan diri berhasil, maka Musa diberikan hadiah berupa dapat mendengar suara Tuhan. Cahaya Muhammad, Nur Muhammad yang ada di dalam diri Satrio Piningit hanyalah cahaya yang diberikan. Keyakinan diri Satrio Piningit adalah keyakinan yang diberikan. Keberanian diri Satrio Piningit adalah keberanian yang diberikan. Satrio Piningit hanyalah seorang yatim yang miskin papa dan tidak punya apa-apa. Semua yang dimiliki hanyalah pemberian dari Tuhannya. Matur sembah nuwun, mugi rahayu saku dumadi.